Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video presentasi produk hasil tugas akhir kelompok kelima, khususnya di program Digital Talent Scholarship skema Data Science. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Ruli Pramudita. Yang kedua, Ibu Ulta Hendri. Dan yang ketiga, Pak Yuril Brianorman. Oke, kita akan langsung masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang dari kasus yang coba kami ambil di sini adalah mengenai COVID-19, di mana sekarang ini sedang marak mengenai wabah penyakit ini dan mengakibatkan kematian yang cukup tinggi. Di sini dikatakan bahwa di bulan Juli 2021 itu bisa mencapai 35.000 jiwa untuk tingkat kematiannya. Dan pada Maret 2020 sampai April 2020 ini bisa mencapai 390% angka kematiannya, peningkatannya. Lalu lonjakan kedua itu pada Juni 2021 ke bulan Juli itu mencapai 350.000. Nah, berdasarkan data-data yang coba kami peroleh, ini kami coba membuat sebuah analisa menggunakan regresi untuk memprediksi angka kematian dari kasus COVID-19 ini. Nah, selain itu, kita lihat di sini data yang coba kami pakai adalah data COVID-19 di Indonesia itu dari tahun 2020 ya, bulan Februari tepatnya, Maret ya, ini Maret, ini sampai 2021 bulan 9 ya, September. Artinya sekitar 1 tahun lebih kita ambil datanya. Dan dari data itu, coba kami buatkan analisis datanya. Nah, di sini yang pertama adalah grafik kasus terkonfirmasi COVID. Kita coba tampilkan melalui visualisasi data menggunakan grafik line, dari mana awal 2020 Maret ini sampai 2021 bulan Agustus. Di sini dapat terlihat bahwa total kasus terkonfirmasi itu dari awal terus meningkat ya. Artinya memang COVID-19 ini mengakibatkan kasus-kasus ini terus meningkat. Pertambahan kasus terkonfirmasi terus bertambah. Tercatat terakhir itu adalah kumulatif sebanyak 4.089.801 kasus. Dari mulai tertinggi itu di bulan Juli dan Agustus tahun 2021 di sini. Itu meningkatnya tajam sekali. Oke, lalu selanjutnya kami coba buat juga kasus terkonfirmasi bulanan. Nah, ini dibuat per bulan, di mana angka tertinggi itu tercatat di bulan Juli itu sebesar 1,2 juta kasus terkonfirmasi. Gitu. Lalu, namun terjadi penurunan cukup drastis pada bulan Agustus 2021, tercatat bulan tersebut jumlahnya di sini ya, itu terkonfirmasi 680.143 kasus. Memang ketika ini sudah mulai banyak penerapan atau vaksin di masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya adalah data visualisasi mengenai penurunan kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, di sini terlihat oleh grafik lainnya dari mulai Agustus ya, 1 Agustus 2021. Nah, ini sampai ke 20 tahun 2021 bulan 9 tanggal 15. Nah, ini melihat penurunan kasus terus terjadi penurunan, artinya kasus COVID di Indonesia mulai menurun dari mulai Agustus ke bulan September ini. Lalu kasus kematian di COVID-19 ini terjadi
pasti terjadi ya dan tidak dapat dihindari. Nah, ini pada bulan Maret 2020 sudah terjadi kasus kematian yang terjadi, di mana terus meningkat sampai bulan Agustus 2021 ini tercatat 1,2 juta, di mana tingkat, kematian ini meningkat tajam itu dari bulan Juli ke bulan Agustus. Selanjutnya adalah kasus kematian bulanan. Nah, di mana kasus kematian bulanan ini paling tinggi terjadi di bulan Agustus, karena tadi kasus tertinggi itu dari bulan Juli ke Agustus, maka itu pun berdampak ke kasus kematian ya. Itu ada di Juli dan Agustus ini paling tinggi ya, puncaknya itu bisa naik 4 kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tercatat di sini Agustus itu sebesar 38.904 kasus. Lalu selanjutnya adalah penurunan kasus kematian. Nah, jadi seiring penurunan kasusnya, begitupun kasus kematian pun itu ikut menurun. Walaupun di sini ada peningkatan itu di bulan Agustus ya, Agustus pertengahan. Nah, ini sudah mulai ada penaikan sedikit, tapi berangsur-angsur terus kasus kematian ini menurun. Hingga September ini hanya terjadi 188 kasus kematian, lalu kan naik sedikit pada hari-hari berikutnya pada tanggal 15 September di sini ya, tercatat 267 kasus kematian. Nah, itu data-data analisis yang sudah coba kelompok kami sajikan untuk memudahkan pengguna untuk melihat data COVID di Indonesia ini dari mulai kasus terkonfirmasi, lalu kasus-kasus kematiannya. Selanjutnya adalah aplikasi. Nah, di aplikasi ini, di menu aplikasi, di sini kami coba membuat implementasi dari model prediksi untuk jumlah pasien sembuh dan kematian di COVID-19. Nah, di sini coba kami buat satu inputan untuk menginput data pasien COVID-19-nya, dan nanti akan coba dihitungkan prediksinya, itu dari prediksi kematian dan prediksi sembuh. Nah, di sini ada keterangan bahwa untuk hasil yang lebih akurat itu mengisikan angka di atas 10.000, misalnya 20.000 kita input di sini, lalu klik hitung prediksi, maka otomatis model perhitungan akan memperhitungkan prediksi berdasarkan pasien COVID sejumlah 20.000. Maka dihasilkan prediksi kematiannya adalah 44 orang, prediksi orang yang sembuh sebanyak 845 orang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan hasil dari kerja tim kelompok kelima. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menganalisis data dan memprediksi jumlah pasien sembuh dan kematian COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.